Pertama, perilaku toleransi. Kedua, menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ketiga, menganalisis perilaku toleransi dan tindak kekerasan dengan doktrin agama. Keempat, terbiasa toleran dan menghindari tindak kekerasan. Dalam bahasa Arab, toleransi diistilahkan dengan tasamuh, yang berarti sesuatu atau membolehkan, mengizinkan, dan saling memudahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhir-akhir ini, nilai kerukunan yang dijaga dengan baik oleh masyarakat mulai terkikis. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah ada gejala mulai luntur dalam pemahaman dan pengalaman masyarakat. Contohnya, pengerusakan tempat-tempat ibadah, tawuran antar warga, demonstrasi mahasiswa, dan berbagai macam tindakan kekerasan lainnya telah menggambarkan secara jelas pudarnya persatuan dan rasa toleransi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap penerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan tidak antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan Allah juga berfirman, jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 1. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Maka dari itu, tahanlah nafsu kita dari tindak kekerasan, sesuai dengan firman Allah yaitu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Islam tidak pernah memerintahkan manusia untuk berbuat keji. Bahkan sebenarnya Islam melarang manusia berbuat keji. Banyak orang yang mengaku bahwa mereka membela Islam, menegakkan hukum Islam, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu tidak benar. Mereka hanya mengada-ngada sebagai topeng keburukan mereka, sebagai pembenaran atas perbuatan keji mereka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan orang-orang munafik yang mengatasnamakan Islam sebagai topeng kebohongan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerukunan hidup antar suku, ras, golongan, dan agama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin saling bermusuhan satu sama lain. Berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Ketiga, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan. Itulah beberapa materi tentang toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.